Tuhan setiap kami. Dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan surga kami mau melayani Tuhan bersama dengan umat-umat Tuhan. Biarkan pagi hari ini kasih Tuhan melingkupi setiap kami. Biarkan pagi hari ini kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami rasakan kebesaran kesetiaan-Mu, di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kesetiaan kasih-Mu terdapat kekuatanku. Kau berikan kasih-Mu, Kau tunjukkan
tunjukkan setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya. Karena Kau sudah terbukti, Kau sudah sangat terbukti. Terima kasih. Oh Tuhan, biarkan pagi hari ini pelayanan kami bukan hanya jadi sekadar rutinitas Tuhan, baik kami yang melayani maupun seluruh jemaat yang hadir. Biarkan pagi hari ini satu tujuan kami adalah kami mau merasakan hadirat Tuhan, kami mau merasakan kasih Tuhan. Biarkan bawa umat-umat untuk masuk lebih dalam, lebih mengalir lagi Tuhan. Pakai kami pelayan. Mengalirlah, oh Roh Kudus.
Bekerjalah ya Roh Kudus, pulih. Lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Karena kami tahu saat Roh Kudus ada, Engkau yang sanggup memulihkan kami. Yes, bekerjalah Tuhan. Lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, ya. Mengalirlah, penuhi tempat ini, penuhi Tuhan. Dengan segenap hati katakan mengalirlah, mengalirlah. Amin. Di tempat ini Tuhan, lebih dari segala hal kami butuh Engkau, kami butuh pribadi Tuhan. Ya, ya, oh Roh Kudus, pulih. Lagi dengan segenap hati katakan mengalirlah, mengalir. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari pada Tuhan saja katakan mengalirlah, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamah, 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 pulih. Dengan segenap hati katakan mengalirlah, jamah, 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 shikina rapataka, shikina rapataka, shikina kekuatan surga mengalir, oh Roh Kudus, pulihkan. Lagi katakan mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, di tempat, mengalirlah, oh pulihkanku, pulihkanku.
dengan segenap hati lagi katakan mengalirlah, mengalirlah. Yes, bekerja Tuhan. Mengalirlah di tempat jamah hati umat-umat-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, bekerja mengalirlah di tempat saat kuasa-Mu bekerja. Engkau yang sanggup pulihkan kami Tuhan. Pulih. Sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus, yes, kekuatan surga mengalir, kekuatan Allah mengalir di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku Tuhan, pulihkanku, pulihkanku. Mari sama-sama katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Yes, Engkau memberkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama katakan satu-satunya, hanya Engkau, hanya Engkau, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya, tiada yang lain. Kami memberi hati kami untuk percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber, yes, kekuatan kami berasal dari Tuhan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya yang ku andal, tiada yang lain. Engkau Tuhan.
pemulihku. Lagi, sekali lagi katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yes. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Hanya Engkau Tuhan, ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Kami katakan dengan iman kami, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Iman kami berkata, Engkau kuat. Iman kami berkata, Engkau besar, lebih dari semua, lebih dari sakit penyakit, lebih dari masalah. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Untuk itu kami tak takut, untuk itu kami tak khawatir, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya lebih dari segala hal, Engkau Allah yang sanggup mengatasi semuanya. Kami tak takut, kami tak gentar, kami tak khawatir, sebab Engkau Tuhan besertaku. Sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Nyanyikan dengan rohmu, dengan imanmu. Bila kuasa, bila sesuatu kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Yang percaya bahwa Tuhan ada di sini, sama-sama katakan, bila kuasa turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Mari
katakan, yang percaya katakan, bila kuasa surga dan sesuatu kami percaya terjadi karena Roh Allah ada di sini. Lagi katakan, bila kuasa surga, bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, menghiburkan. Kami tahu Roh Tuhan Engkau ada di sini. Yes, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sekali lagi katakan, bila kuasa surga, yes, kami percaya sesuatu pasti karena Roh Allah. We believe in you Lord, we believe in you. Bila kuasa surga, bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. 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 Haleluya. Karena Roh Allah ada di sini. Karisma Family, pahamilah bahwa ketika kita merenungkan kata hadirat Tuhan, artinya Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir karena ada yang perlu kehadirannya. Tuhan itu penguasa alam semesta. Yes. Dia tidak perlu hadir kalau tidak ada yang memerlukan kehadirannya. Dan Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari pahami, buat mindset dalam pikiran kita bahwa satu-satunya alasan dia hadir karena ada anak-anaknya yang berkumpul, karena ada anak-anaknya yang bersekutu, karena ada anak-anaknya yang memerlukan kehadirannya. Kalau satu situasi, sebuah tempat kosong, maka dia penguasa, dia tidak perlu hadir secara pribadi. Tetapi saya mau katakan, dia hadir karena engkau, dia hadir karena engkau meresponinya. Dan biarkan sesuatu terjadi
ketika kami belajar dan mendengar firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi dan shalom semuanya. Haleluya. Baik yang hadir di GBK maupun yang ada di rumah, kita bisa menikmati ibadah ini melalui 4 pilihan. Yang pertama hadir di Gereja Bakti Karisma pagi dan sore. Kemudian saat ini juga disiarkan langsung melalui siaran langsung Facebook. Dan kemudian yang tidak punya Facebook, ada rekaman ibadah yang akan diupload, akan diposting kira-kira 9:30 ya. Karena selesai ibadah ini selesai, proses audio diposting dan kemudian diedit dan kemudian diposting dalam format MP3. Karena tidak semua orang punya Facebook. Kemudian kalau masih terlewat 3 pilihan itu, bisa lihat di YouTube. Tapi di YouTube nanti baru Senin sore atau Senin malam gitu ya. Karena perlu edit sepanjang hari. Jadi ada 4 pilihan untuk kita mengikuti ibadah karisma. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya senang, bersyukur, bergembira, air mata saya menetes ketika melihat Bapak Ibu Saudara yang sakit sudah ada lagi bersama-sama dengan kita karena sudah sembuh. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan untuk menyambut saudara-saudara kita yang kembali karena Tuhan sudah menolong. Saudaraku, ada beberapa yang sakit dan bulan Desember adalah sebuah bulan yang berat buat saya dan buat kita semua ya. Karena secara bersamaan maka ada banyak saudara-saudara yang sakit. Baik harus isolasi, ada beberapa saudaraku, dan juga virus yang lain. Karena selain corona juga virus flu dan kelemahan itu tiba-tiba secara serentak itu menjalar ya, mewabah. Dan kita tidak usah menduga-menduga mana yang corona, mana yang flu biasa. Tetapi kami dalam pengamatan terus bergumul sepanjang sebulan ini. Dan mengamati rasanya semuanya sudah sehat. Baik yang corona, yang covid maupun yang non-covid. Semuanya sudah sehat, semuanya sudah dipulihkan total. Nah Bapak Ibu, saya akan mengumumkan secara resmi bahwa sebenarnya beratnya bulan Desember itu karena banyak yang sakit. Dan saya harus sampaikan pagi hari ini kita kehilangan seorang saudara seiman, yaitu Ibu Linda. Pada tanggal 29 Desember, Ibu Linda dipanggil oleh Tuhan. Kenapa baru saya umumkan sekarang? Ada beberapa alasan. Yang jelas pagi hari ini Pak Yosep hadir. Pak Yosep mohon lambaikan tangan Pak. Iya. Saya kumpulkan kekuatan untuk ngomong ini saudaraku. Jadi pagi hari ini saya memutuskan untuk menyampaikan secara resmi bahwa Ibu Linda sudah dipanggil Tuhan pada tanggal 29 Desember. Kenapa waktu itu nggak langsung diumumkan? Karena ada beberapa alasan. Ada sudah beberapa berita duka kita terima di grup jemaat. Dan kemudian kami ini syok sebenarnya. Kami syok dan kami terkejut. Kami harus kumpul kekuatan untuk menyampaikan ini. Dan kemudian memang situasinya tidak bisa berbuat apa-apa karena dari RSU langsung dimakamkan dengan protokol COVID, saudaraku ya, di Purworejo. Sehingga kita tidak bisa berbuat banyak, sehingga saya berkata kepada Didit, kepada Ardi, untuk kita tahan dulu informasinya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mendengar dari orang lain dan kemudian japri kepada saya, apakah benar Ibu Linda meninggal? Saya hanya jawab, saya akan umumkan pada waktunya. Dan ini waktu yang tepat ketika Pak Yosep sudah sembuh dan hadir juga bersama-sama dengan kita. Ya, padahal waktu isolasi di lokasi rumah mereka dibangun, sebenarnya saya melihat Pak Yosep yang berat ya Pak ya. Bapak Yosep yang berat, Ibu Linda itu kelihatan semangat
Dan kita bisa lihat ketika Bu Linda dan Pak Yosef beribadah, Bu Linda itu ceria dan semangat begitu ya. Dan kemudian yang terjadi tanggal 29 itu jam 5 sore Pak Yosef telepon saya. Saya di Mangga 5, Bu Febe di gereja. Jadi saya terima di Mangga 5, Pak, puji Tuhan, saya sudah sembuh. Hanya ibu itu masih sesek begitu. Dan saya berkata, puji Tuhan, jam 5 sore Pak Yosef telepon saya. Karena saya tahu ketika di Gubuk, di lokasi di mana rumah mereka dibangun, Pak Yosef yang parah begitu ya, Pak Yosef yang berat. Jadi ketika saya dengar Pak Yosef telepon, saya sudah sembuh. Yes, saya sukacita sekali dengan asumsi Bu Linda juga kalau Pak Yosef sembuh, Bu Linda pasti semakin baik keadaannya. Itu jam 5. Kemudian dalam perjalanan jam 5 saya balik ke gereja jam 7, saudaraku. Jam 7 istri saya tanya, HP-nya apa nggak bisa dihubungi? Bisa, baru saja Pak Yosef telepon. Itu jam 7 malam, Bu Linda dipanggil Tuhan. Wah, saya kaget setengah mati. Dan saya tidak menduga itu akan terjadi. Jadi Pak Yosef, dengan ini kami seluruh keluarga besar Karisma ikut berbela rasa, Pak. Iya, saya nggak ngerti bagaimana perasaan Pak Yosef. Iya, mereka mungkin baru 3-4 kali ibadah bersama-sama dengan kita ya. Datang dari Bandung, punya impian untuk tinggal di Kalinegoro di masa tua, membangun rumah. Tetapi rumah di dunia sementara dibangun, tetapi rupanya rumahnya Bu Linda di sorga sudah selesai. Haleluya ya. Jadi saya sangat terpukul, kami sangat terpukul, dan untuk itu harus mengumpulkan kekuatan untuk mengumumkannya baru pagi hari ini ya. Jadi kita doakan Pak Yosef supaya terus kuat, Tuhan terus tolong, impian mereka, rencana mereka membangun rumah bisa terus terlaksana ya. Jadi Bapak Ibu yang lain semangat, sekarang kita harus move on. Yuk katakan sama-sama kanan kirimu, kita harus move on, katanya begitu. Yuk katakan ya. Jadi move on itu bergerak maju. Apa yang sudah terjadi, terjadilah, sudah lewat, kita nggak bisa kembali. Dan ada spekulasi yang mengatakan jangan-jangan gereja jadi klaster, Bapak Ibu ya. Saya mau berkata bahwa Bapak Ibu boleh buka media, Bapak Ibu boleh buka laporan Satgas Covid Kabupaten Magelang, bahwa dinyatakan di Kabupaten Magelang tidak ada klaster tempat ibadah, baik gereja maupun masjid. Tidak ada. Jadi jangan berpikir ketika jemaat beberapa terinfeksi itu tertular di gereja, tidak. Dan kemudian juga tidak ada klaster tetangga. Bahwa Kalinegoro ini orang berkata zona hitam, terjadinya infeksi itu bukan karena klaster tempat ibadah dan bukan karena klaster tetangga. Mereka terkonfirmasi terinfeksi dari mana-mana, dari tempat pekerjaan, dari luar, dan kebetulan mereka tinggal sama-sama di Kalinegoro. Jadi untuk jemaat yang ada di rumah jangan terlalu takut karena tidak ada klaster tetangga, tidak ada orang yang tertular karena mereka melakukan hubungan pertetanggaan ya. Mereka tertular di tempat yang lain dan kebetulan mereka tinggal sama-sama di Kalinegoro. Jadi bersyukur dan kita terus berdoa supaya kita tetap, Tuhan tolong ibadah bisa berlangsung, tidak ada lagi yang terkonfirmasi positif. Ini doa kita ya. Kita juga berdoa supaya semuanya sembuh, tetapi rupanya Tuhan tidak kehendaki, Dia memanggil satu orang di antara kita, yaitu Ibu Linda. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan kasih judul firman Tuhan itu kekuatan yang terlarang. Ada 4 poin kekuatan yang terlarang. Tema ini, judul ini baru Tuhan kasih jam 7 kurang 1/4 tadi. Dari kemarin saya siapkan satu tema, ditakdirkan untuk kuat. Ditakdirkan untuk kuat. Saya dari tadi malam belajar, kemarin belajar, siapkan sampai tadi malam belajar, tadi bangun jam 3, saya adap laptop, bikin PowerPoint, saya siapkan sampai jam 7 kurang 1/4, ditakdirkan untuk kuat.
Tapi kok hati saya gelisah, saya duduk di sini, saya berdoa Tuhan, dan kemudian Tuhan kasih tema yang baru. Jadi ini baru muncul jam 7:07 tadi baru saja. Dan rupanya saya nggak ngomong sama Vion tema ini. Dan dia tadi ngangkat sebuah pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Kenapa judulnya kekuatan yang terlarang? Ini kekuatan yang terlarang untuk diandalkan. Jadi ada 4 kekuatan yang terlarang untuk kita andalkan. Yang pertama, mari kita buka dibantu dengan Alkitab di elektronik di depan. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Mari kita lihat sama-sama. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Oke. Yuk kita baca sama-sama. Ini kekuatan yang terlarang untuk diandalkan. Yang pertama. Yeremia 17 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kekuatan pertama yang dilarang untuk diandalkan, pagi hari ini kita akan belajar bahwa itu adalah kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri itu seperti apa? Dalam King James Version dikatakan, make flesh his arm. Jadi membuat lengannya itu, membuat dagingnya itu menjadi kekuatan lengan. Jadi kekuatan di sini jelas bicara kekuatan fisik. Make flesh his arm. Memang kalau diterjemahkan jadi lucu. Membuat lengannya berdaging. Atau membuat daging pada lengannya. Tapi kita ngerti itu artinya bahwa ini orang. Ini Tuhan sedang ngomong kepada Israel. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan fisik. Bapak ibu saudaraku yang baru bergabung, yang mungkin belum tahu tema tahun ini, tahun 2021 kita punya tema berjalan dalam kekuatan. Yuk katakan sama-sama berjalan dalam kekuatan. 1, 2, 3. Haleluya. Karena saya masih melihat sepanjang tahun ini kita butuh kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan fisik kita. Jangan mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Karena ini gak akan cukup untuk kita menghadapi situasi dunia yang semakin bergoncang. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan berpikir bahwa wah saya sudah kena kok, saya alumni persaudaraan COVID. Nah gitu saudaraku ya. Jadi saya gak perlu lagi pakai masker. Saya gak akan terkonfirmasi lagi. Itu namanya sombong dan mengandalkan diri sendiri. Aku ndak perlu divaksin. Nah, saudaraku, vaksin masih pro dan kontra, ya kan? Tetapi saudaraku, nanti kita satu kali akan bahas tentang vaksin, ya, sebelum pelaksanaan. Karena Januari sampai Maret itu untuk tenaga kesehatan, ya, tenaga kesehatan. Kita akan dapat jatah. Aku ndak perlu divaksin. Kita satu kali nanti akan ngomong soal vaksin, ya. Ini bagaimana? Tetapi saudaraku, mari kita mendukung pemerintah karena semuanya sudah dilakukan melalui ujian demi ujian, ya. Percayalah bahwa vaksin ini aman. Aman ya. Walaupun belum tentu efektif. Aman untuk tubuh kita, tetapi belum tentu itu bisa menangkal virus corona varian atau mutan yang baru. Tetapi aman, saya berpendapat bahwa ini aman. Jadi kalau saya divaksin, saya siap, saya akan melakukannya. Ya, karena waktu tanggal 13 divaksin pertama Pak Jokowi dan beberapa tokoh agama, ada tokoh muslim, ada tokoh Kristen, ada. Jadi untuk memberikan contoh kepada masyarakat ini loh. Masyarakat diwakili oleh tokoh agama ada, tokoh Kristen, tokoh muslimnya ada, kaum milenial ada, dokter ada, saudaraku. Kaum milenialnya Raffi Ahmad, ya, haleluya. Dan setelah itu, ya saudaraku tahu lagi, saudaraku ya, di media. Haleluya. Kenapa? Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri.
Haleluya. Ada orang yang salah tangkap, ibu-ibu dia WA sama anaknya. Nak, kamu ada di mana? Ada di sekolah, Mak. Mama dengar pemerintah akan kasih vaksin gratis. Nah, ini loh, Mama baru dengar berita pemerintah akan kasih vaksin gratis. Kamu gak usah ambil ya, kecuali kalau Royku. Haleluya gitu ya. Kecuali kalau Royku. Anaknya balas, Mak, bukan vaksin tapi vaksin. Mamanya bilang, ya sudah ambil saja asal rasa ayam. Haleluya begitu. Tanya sama sebelahmu, mau vaksin rasa ayam? Tanya saudaraku. Haleluya. Nah, saya punya vaksin rasa ayam, coba dibuka. Dikasih lihat gambarnya. Ini baru namanya vaksin COVID rasa ayam. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini baru namanya vaksin COVID rasa ayam, saudaraku. Haleluya. Jarum suntiknya gede, saudaraku. Haleluya. Ada yang mau divaksin pakai vaksin ini? Haleluya. Saya mau kalau yang ini, saudaraku. Walaupun jarumnya gede, getipel, wah sodo, saudaraku. Wah, tapi ini secara fisik. Yang kedua, Yesaya 31 ayat yang pertama. Yesaya 31. Oke, saya baca. Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Yang kedua, kekuatan yang terlarang untuk diandalkan itu kekuatan militer. Lalu untuk apa ada TNI, Pak? Lalu untuk apa Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan? Nanti tunggu di kesimpulan, jangan menyimpulkan dulu. Kekuatan militer ini dikecam karena Tuhan menegur orang Israel, dikatakan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, Tuhan jadi raja, Tuhan jadi panglima, tapi mereka pergi ke Mesir minta pertolongan. Untuk apa? Mengandalkan kuda. Zaman itu kuda itu perlengkapan perang yang hebat. Kuda itu sebuah kekuatan peperangan, kekuatan militer yang sangat diandalkan. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Mesir zaman itu negara maju. Mesir pasukannya begitu luar biasa. Pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Mereka mengandalkan kekuatan militer, tapi tidak memandang kepada Allah yang Maha Kudus. Tidak cari Tuhan. Dibilang celakalah. Tadi yang mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk. Jadi mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk, mengandalkan kekuatan militer celaka. Yang ketiga, Yehezkiel 16 ayat 15. Yehezkiel 16 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama. Yehezkiel 16 ayat 15. 1, 2, 3. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu, dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu, dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Ini Tuhan negur Yehuda. Jadi Yehuda ini oleh Tuhan digambarkan sebagai perempuan yang cantik. Tapi rupanya Yehuda mengandalkan kekuatan kecantikan dan kemasyuran dalam menganggarkan ketermasyuranmu. Jadi dia mengandalkan profilnya, kelebihannya.
Apakah ini hanya berlaku bagi wanita? Tidak. Karena ketika Tuhan ngomong ini, Tuhan ngomong kepada Yehuda. Kepada sebuah bangsa. Sekali lagi bangsa Yehuda digambarkan seperti perempuan cantik. Jadi kalau ada di tempat ini jemaat pria, dia mengandalkan kehebatannya. Itu juga termasuk di ayat ini. Jadi kekuatan ketiga yang terlarang diandalkan adalah kekuatan kecantikan. Katakan sama-sama, jangan mengandalkan kekuatan kecantikan. 1, 2, 3, haleluya. Jadi kecantikan itu artinya kelebihan, bakat, talenta, karisma, sesuatu yang menarik, saudaraku. Kecantikan bisa diandalkan untuk cari uang, untuk hal yang benar. Ya kan? Jadi presenter perlu cantik, iya kan? Jadi saudaraku penyanyi perlu cantik. Cantik itu bisa diandalkan untuk cari uang yang halal. Tetapi yang terjadi dengan Yehuda adalah mentang-mentang cantik dia bersundal. Dan kalau kita baca sepanjang pasal 16 Yeskiel, Tuhan akhirnya menghancurkan Yehuda. Kecantikannya dibuat rusak sehingga Yehuda gak bisa bersundal lagi. Dikatakan di dalam ayat 16, kamu itu aneh kata Tuhan. Orang kalau bersundal itu laki-laki bayar untuk mendapatkan keuntungan. Tapi Yehuda kamu ini aneh. Kamu yang menawarkan diri. Kamu bersundal dan kamu yang membayar pasangan sundalmu. Itu kata Tuhan, menegur Yehuda. Jadi Yehuda tuh menjual diri. Bukan orang bayar dia, tapi dia bayar orang yang menyundali dia. Saudaraku, ini parah. Jadi pelajarannya buat kita adalah jangan mengandalkan kelebihan kita, bakat kita, talenta kita, karisma kita. Jangan itu jadi andalan utama. Yang terakhir, Mika 7 ayat 5a. Mika 7 ayat 5a. Ya, mari kita baca. Ini ayat terakhir. Mika 7 ayat yang kelima. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Stop sampai di situ. A saja. Sebab kalau diteruskan, saudaraku, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Maksudnya ini istri. Kalau dalam terjemahan yang lain ini istri. Jadi dalam terjemahan yang lain, jangan percaya bahkan kepada istrimu sendiri. Katakan begitu. Katanya begitu saudaraku ya. Tapi itu tentu istri-istri yang tidak bisa dipercaya. Saya mau setiap istri-istri di tempat ini adalah istri yang bisa dipercaya. Yang setuju katakan amin. Haleluya ya. Jadi Alkitab berkata jangan percaya kepada teman, jangan mengandalkan diri kepada kawan. Jangan mengandalkan kekuatan kawan. Ini saudaraku kekuatan terlarang yang gak boleh diandalkan. Yang keempat, dalam Net Bible dikatakan do not trust a companion. Dalam American Standard Version, trust ye not in a neighbor. Jadi jangan percaya kepada tetangga. Ya tentu tetangga yang gak bisa dipercaya, saudaraku ya, begitu ya. Kemudian trust dalam King James Version, trust ye not in a friend. Jadi jangan mengandalkan pertemanan. Lebih dari kita mengandalkan Tuhan. Ada orang, tadi di poin yang kedua jangan mengandalkan militer. Kadang-kadang ada orang yang ketika kesulitan, sebelum dia minta tolong sama Tuhan, sebelum dia berdoa kepada Tuhan, dia mengandalkan saudaranya yang punya pangkat. Itu termasuk mengandalkan kekuatan militer, gitu kan. Ditilang polisi gitu, ditilang polisi. Pak, saya keburu-buru pak. Ya tapi Anda melanggar gak pakai helm. Pak, om saya ini juga anggota loh. Oh ya? Gitu. Padahal anggota gereja. Saudaraku ya, haleluya. Kadang-kadang kan kita kalau ditilang gitu langsung memanfaatkan nama seseorang begitu kan. Om saya itu juga anggota. Oh ya kalau begitu udah bebas. Kalau begitu bebas dari tilang. Padahal maksudnya anggota gereja, saudaraku ya. Haleluya. Membohongi, membuat sebuah situasi yang tidak benar. Jangan mengandalkan
kekuatan sendiri, jangan mengandalkan kekuatan militer, jangan mengandalkan kekuatan kecantikan, jangan mengandalkan kekuatan kawan. Dalam Alkitab bahasa Jawa, ojo ngandel marang mitro. Nah, celaka ini kalau namanya Pak Mitro, saudaraku ya. Ojo ngandel marang mitro, maksudnya kawan. Mitro itu kawan, mitra. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kekuatan fisik kita? Lupa saya makan supaya saya dapat kekuatan fisik. Saya itu punya jalur pejabat-pejabat, petinggi-petinggi. Ada satu kenalan kami, saudaraku, yang baru-baru diangkat jadi irjen. Ya. Itu namanya Pak Bambang Pristiwantoro. Baru saja diangkat jadi irjen. Waktu di Batam, kami menginap di rumahnya. Iya, kami menginap di rumahnya. Sempat ketika dia jadi Dirlantas Jogja, masih kombes waktu itu, dia kasih kartu nama. Kartu namanya kemudian belakangnya ditandatangani. Kemudian dia berkata, kalau ada masalah di Jogja, tunjukkan saja kartu ini. Gitu. Tapi puji Tuhan, dari Jogja pindah kemudian kemana lagi saya nggak ngerti, saudaraku. Saya nggak pernah pakai kartu itu. Saya nggak pernah pakai, karena juga saya tidak pernah mengalami masalah hukum di jalan, saudaraku, begitu ya. Di Jogja, kalau ada, tunjukkan aja kartu ini. Jadi dia kasih kartu nama, ada tanda tangan dia di belakang. Bapak Ibu Saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan militer, jangan mengandalkan kekuatan kecantikan, jangan mengandalkan kekuatan kawan. Di luar Tuhan. Ini catatannya. Jadi relasi itu boleh, saudaraku. Tuhan mempertemukan, ada banyak orang itu yang susah bangun relasi. Tapi ada beberapa orang itu yang diberi kemudahan untuk membangun relasi dengan orang-orang hebat. Itu bisa berguna. Tapi sekali lagi, lakukan setelah kita mengandalkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya ya. Jangan itu jadi andalan utama sebelum Tuhan. Ada kesulitan, kita nggak doa, kita nggak bergumul, langsung ingat teman kita, pejabat. Ada kesulitan keuangan, kita belum bergumul, berdoa, langsung ingat orang kaya. Itu nggak boleh. Jadi langkah pertama, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Bergumul dulu, jangan cepat-cepat melangkah, jangan cepat kontak seseorang, bergumul dulu, berdoa dulu. Dan kemudian melalui sebuah tanda-tanda dan sebagainya, kamu hubungi dia. Jadi kalau Tuhan sudah mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu atas arahannya, lakukan. Kemarin, saudaraku, saya layat telat. Jadi ketika teman saya, pendeta yang di Gulen itu di Mancesan, GPD Mancesan, Pak Latendengan meninggal, mah saya kambuh, jadi saya nggak bisa layat. 2 pendeta di Magelang meninggal semua, saya nggak bisa layat, ya, karena mah saya kambuh, karena mereka meninggal dalam waktu yang berdekatan. Bukan COVID semuanya, jadi satu meninggal tua, satu karena serangan jantung. Beberapa waktu yang lalu, saya baru datang ke Gulen ke Mancesan. Dan Ibu Gembala dia bercerita, saya ini beberapa hari ini kena mah. Karena saya makan apa dia bilang, lupa saya. Kemudian asam lambung saya kumat. Saya minum obat A, B, C, D, E, F, G. Mah saya nggak sembuh-sembuh. Ketika tambah parah, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, kamu itu bodoh. Karena kamu itu produksi suplemen, kamu produksi obat yang kamu sendiri nggak pakai. Jadi rupanya dia itu membantu bisnis pelayanan dia memproduksi black garlic. Jadi bawang putih hitam yang ditaruh di rice cooker, kemudian 10 hari, ya gitu sudah viral lah ya obat itu. Jadi dia jualan itu. Nah, ketika dia minum obat A, B, C, D, E, F, G, ternyata nggak sembuh, tambah parah. Dan kemudian Tuhan taruh dalam hatinya, kamu tuh bodoh. Kamu tuh punya obat yang kamu bikin sendiri, kamu jual tawarkan ke teman-teman, tapi kamu nggak minum. Akhirnya dia ambil, dia makan, baru makan beberapa biji, mahnya langsung sembuh. Itu sebuah contoh
ketika kita mengandalkan kekuatan yang lain sebelum kita mengandalkan Tuhan. Dia punya kemampuan memproduksi black garlic. Itu kemampuan yang bisa diandalkan. Tetapi setelah seharusnya mengandalkan Tuhan. Jadi kalau mau telan obat, saudaraku, berdoa dulu. Tuhan, saya sakit, saya mau minum obat. Obat ini hanya sarana, tetapi Engkau yang menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Iya. Tuhan, saya mau minum. Tapi kok minum? Ini tablet deh. Saya mau makan. Tapi pakai air. Tuhan, ini makan obat atau minum obat? Yang tepat bahasa Jawa, diuntal. Saudaraku ya, haleluya ya. Jadi obat itu paling tepat diuntal, bukan dimakan, bukan diminum. Sebab kalau dimakan itu benda padat, iya. Tapi kalau diminum karena pakai air, orang bilang kadang-kadang diminum padahal benda padat. Jadi obat itu yang paling benar ditelan. Tuhan, saya mau telan obat. Tuhan berkati, kuduskan, Engkaulah Jehovah Rafa, penyembuh yang menyembuhkan sakitku. Itu baru namanya mengandalkan Tuhan. Baru kemudian mengandalkan kekuatan yang di bawahnya Tuhan. Tapi kita harus sepakat tahun 2021 andalkan Tuhan sebagai kekuatan yang tertinggi, sebagai kekuatan yang terhebat. Dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan fisik, kekuatan militer, kekuatan pejabat, kekuatan apapun, kekuatan kecantikan, kelebihan, bakat, talenta, karismamu. Dan jangan mengandalkan kawan sebelum kita mengandalkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari tutup Alkitabmu, kita menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarkan kita memahami bahwa kekuatan Tuhan di atas kekuatan fisik kita. Biarkan kita memahami bahwa ada kekuatan Tuhan di atas segala kekuatan militer. Saya mencoba belajar sedikit tentang apa itu Harmagedon. Nanti di akhir zaman, Antikris akan berperang melawan Tuhan dengan kekuatan militer. Itu Armageddon. Jadi canggih ya. Bangsa-bangsa akan berkumpul di lembah Armageddon, mengumpulkan kekuatan militernya terbesar untuk melawan Tuhan. Gimana caranya? Gak ngerti, saudaraku. Antikris berpikir Tuhan bisa dikalahkan dengan kekuatan militer. Tapi pagi hari ini mari kita tunduk kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, lebih dari militer apapun. Elisa dikepung oleh musuh dan pembantunya takut. Tetapi kemudian Elisa berdoa minta supaya mata bujangnya dicelikkan dan bujangnya melihat yang menyertai dia, yang menyertai mereka lebih banyak dari militer yang kelihatan di depan mata. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang percaya. Mari percaya dan andalkan kekuatan Tuhan saja. Apakah engkau selama ini mengandalkan kecantikanmu, demi marketingmu, demi bisnismu, demi melancarkan segala usahamu? Engkau mengandalkan kecantikanmu. Mari kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku diberikan kelebihan, bakat, talenta, itu semuanya karena Engkau, dan biarkan aku mengandalkan Engkau lebih dari kekuatan penampilan fisikku. Dan biarkan kita tidak mengandalkan kawan kita lebih dari kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Serahkan hidup kita, mari sembah Tuhan sebelum kita pulang. Katakan, Tuhan, aku perlu kekuatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku perlu kekuatan-Mu. Aku sembuh karena Engkau. Aku dipulihkan karena Engkau. Aku diberkati karena Engkau. Aku bisa membangun relasi karena Engkau. Aku ketemu dengan orang-orang penting karena Engkau, Tuhan. Aku mengandalkan-Mu dalam segala perkara, segala urusan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku.
kuatku. Mari katakan pujian yang sederhana ini. Proklamasikan bahwa Dia kekuatan utama kita. Selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allahku kuat selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Haleluya. Dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allahku sumber kuatku. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi selain diri-Mu Tuhan. Hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Allah sumber, Allah sumber. Mari berdiri bersama-sama dan nyatakan bahwa Dia kekuatan utama kita. Allah sumber, selamanya. Allah sumber. Ya, ini proklamasi kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yang ibadah di rumah, terima aliran kemuliaan, kekuatan baru turun dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam segala perkara, andalkan Tuhan dalam segala peristiwa. Berseru namamu aja, yes, berharap dalam Yesus. Mari angkat tangan kita, katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, nanti Ibu Gembala akan akhiri dengan doa. Keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ada banyak kekuatan di dunia ini yang sungguh menjadi andalan manusia. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk tidak mengandalkan kekuatan apapun di dunia ini. Apakah itu kekuatan diri kami sendiri, ataukah kekuatan militer, kekuatan kelebihan, kecantikan, dan apapun kekuatan pertemanan. Itu harus ada di bawah kekuatan Allah. Kami harus lebih mengandalkan kekuatan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan itu di hati kami. Menghadapi situasi-situasi di depan sana yang tidak menentu, kami tahu ada Allah yang memegang kendali hidup kami. Dan biarkan kami terus mengandalkan kekuatan Tuhan dalam segala situasi yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Membangun bait Allah dengan mengadakan pertemanan kepada seorang yang namanya Hiram. Sesama raja, sesama pejabat, sesama petinggi, Hiram membantu Salomo. Tetapi itu terjadi ketika Salomo berkenan kepada Tuhan. Daud seorang panglima militer yang selalu menang dalam peperangan, tetapi dia tidak pernah mengandalkan kekuatan militernya. Dia selalu berlutut dan tunduk kepada Tuhan, menyerahkan peperangannya untuk Tuhan kendalikan. Karena itu pulanglah, dan sebelum pulang hamba-Mu berdoa buat Pak Yosef. Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan kepada Pak Yosef. Tuhan berikan kekuatan,
Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, dia hadir saat ini tanpa istri karena Engkau sudah memanggil Ibu Linda. Tuhan berkati Pak Yosef, berikan kekuatan, biarkan dia boleh tetap kuat di masa tua, melihat impian-impiannya digenapi. Tuhan, disembuhkan total, diberkati, dipulihkan lebih dari hari-hari yang lalu. Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan sejati kepada Pak Yosef. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami akan pulang dengan kekuatan Tuhan. Dan sekarang terimalah keberhasilan yang maksimal, perlindungan yang sempurna, keberuntungan yang ajaib turun dalam hidupmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gereja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati semuanya.